Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, ya, segala puji atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, ya, berbagai macam kemuliaan, dan ketahuilah bahwasanya salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah kenikmatan Allah mudahkan langkah kaki kita untuk bisa duduk, ya, bermajelis dan menimba ilmu syar'i. Ini adalah sebuah kemuliaan, ya, ini adalah sebuah keagungan yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kecuali kepada orang-orang yang dikehendakinya. Oleh karenanya, orang yang duduk di majelis ilmu agama, ya, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang bersih, yang tujuannya adalah ingin mendapatkan kecintaan Allah, tujuannya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang beliau katakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum." Tidaklah satu kaum yang mereka itu berkumpul di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan ketika berada di rumah-rumah Allah? Yatluna kitaballah. Ya, mereka membaca, mengkaji kitab Allah, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Kemudian mereka mengajarkan, ya, Al-Qur'an, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sesama mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah. Apa yang mereka nanti dapatkan ketika mereka duduk di majelis ilmu agama, ya, serius dan memahami, mereka akan mendapatkan ketenangan hati. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kemudian yang mereka dapatkan adalah rahmat Allah, ya, kasih sayang Allah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini tidak akan bisa kita dapatkan kecuali duduk, ya, kecuali kita bermajelis di ilmu-ilmu yang mana diajarkan di sana qala Allah dan qala Rasul. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Ya, tidak sampai di situ saja wahai kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala akan menyebut mereka di hadapan, ya, makhluk yang mulia, yaitu di hadapan para malaikat. Kita saja wahai kaum muslimin, kalau nama kita, ya, disebut, seandainya disebut oleh para pemimpin-pemimpin dunia, bukankah kita tidak bangga? Ya, kita akan merasa, ya, bahwasanya kita mendapatkan sebuah pujian terbesar, yang mana nama kita disebutkan di hadapan para pemimpin dunia. Lantas bagaimana jika nama kita yang duduk di majelis ilmu agama disebut, ya, disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat, ya, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan la ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Sebuah kemuliaan bagi kita yang disebut namanya di hadapan para malaikat, yang mana mereka tersebut wahai kaum muslimin tidak pernah mengingkari perintah Allah dan langsung melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Maka dari itu, mari, ya, kita selalu bersemangat dimanapun dan kapanpun untuk selalu meningkatkan kualitas hidup kita dengan mempelajari ilmu agama. Kemudian yang kedua, wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, salawat serta salam, ya, semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, ya, penutup para nabi, yang mana beliau telah berjuang dengan hartanya, fisiknya, bahkan waktunya. Untuk apa? Agar bisa membawa umat ini, ya, menuju kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita, ya, hendaknya kita mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang sejati. Dahulu ada seorang Arab Badui
yang mana dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, "Wahai Rasulullah, mata sa'ah? Kapan hari kiamat itu terjadi?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendengar ucapan dari Arab Badui tersebut? Beliau mengatakan dan mengalihkan dari pertanyaan tersebut, karena pertanyaan kapan hari kiamat terjadi itu tidaklah penting. Ya, karena itu merupakan permasalahan ilmu gaib yang tidak ada, yang tidak diketahui oleh semua orang kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, "Mada a'datta laha?" Apa yang kau persiapkan ketika nanti hari kiamat telah terjadi? Orang Badui tersebut mengatakan, "La syai', tidak ada wahai Rasulullah. Saya tidak seperti para sahabatmu, ya, yang memiliki amal kebaikan, yang memiliki amal saleh, yang memiliki amal puasa, salat, zakat maupun ibadah yang lainnya. Tapi saya mempunyai satu hal. Ghayra anni uhibbullaha wa rasulah." Kecuali saya mempunyai sebuah bekal, yaitu saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendengar ucapan Arab Badui tersebut? Beliau mengatakan, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Maka dari itu, wahai kaum muslimin, yang jika kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti, ya, sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dikumpulkan bersama mereka insyaallah. Namun sebaliknya, jika kita cinta kepada orang-orang yang memusuhi dakwah Rasulullah, yang memusuhi sunnah Rasulullah, yang menentang, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang yang mereka cintai. Oleh karenanya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menguji keimanan orang-orang yang mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun cintanya hanyalah omong kosong belaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Barang siapa yang mereka mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan cinta yang sejati. Dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus terkumpul 4 hal. Yang pertama, tasdiqu fima amar, tasdiqu fima akhbar. Seorang itu yang membenarkan apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa fi'lu ma amar, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, wajtinabu ma anhu naha wa zajar, yaitu menjauhi segala apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dan yang terakhir, yang paling penting, wa alla yu'badallah illa bima syara'a, dia tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan, ya, kecuali dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah merupakan pembuktian yang cinta sejati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mereka melaksanakan hal tersebut, insyaallah, ya, dia akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita di kesempatan yang mulia ini kita akan membahas sebuah pelajaran penting, yaitu tentang prinsip manhaj salaf atau manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Manhaj salaf, wahai kaum muslimin, yang merupakan sebuah kemuliaan. Yang manhaj Ahlus Sunnah merupakan sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang Allah hendaki. Oleh karenanya, orang yang mengaku manhaj salaf, yang mengaku di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, hendaknya dia memahami apa itu manhaj salaf sebagaimana pemahaman para sahabat, ya, para pemahaman para orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manhaj salaf, wahai kaum muslimin, itu tersusun dari 2 hal. Ada namanya manhaj
kemudian salaf, itu yang bagian pertama, dan yang kedua pengertian secara gabungan yaitu manhaj salaf. Manhaj, wahai kaum muslimin, itu adalah sebuah metode atau jalan yang jelas. Itu pengertian dari manhaj, sebuah metode atau jalan yang jelas. Kemudian pengertian salaf adalah orang-orang yang mendahului kita. Kemudian dijelaskan lagi sebagian para ulama bahwasanya manhaj salaf secara gabungan mereka adalah para sahabat, ya, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka di atas kebaikan. Jadi manhaj salaf adalah orang-orang yang mereka mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti para sahabat, yang mengikuti para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka di atas kebaikan. Hal ini dijelaskan oleh kaum muslimin di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang bagaimana pentingnya seorang untuk selalu berada di atas manhaj salaf, ya, selalu berada di atas manhaj Ahlussunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Dan mereka orang-orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin, yang mana kaum muhajirin adalah kaum yang mengikuti Nabi SAW dalam hijrahnya, ya, sampai menuju kota Madinah. Kemudian wal ansar, yaitu kaum Ansar yang menolong Nabi SAW ketika sampai di Madinah, yang menolong kaum muslimin, yaitu kaum muhajirin ketika sampai di Madinah. Dan tentunya kita tidak termasuk bagian dari mereka. Terus kita di bagian yang mana, kaum muslimin? Walladzina tabauhum bi ihsan. Kita di bagian yang ketiga, insyaallah, itu adalah orang-orang yang mengikuti mereka di atas kebaikan. Lantas apa yang kita dapatkan ketika kita mengikuti para sahabat, ya, mengikuti para tabi'in, mengikuti para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang berada di atas kebaikan? Balasannya radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, Allah ridho kepada mereka, Allah cinta kepada mereka, dan kita pula cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu banyak, ya, yang orang itu mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, namun cintanya belum tentu diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan mengikuti manhaj salaf, ya, mengikuti manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, kita niscaya akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak sampai di situ, Allah akan persiapkan sebuah balasan yang besar. Allah mengatakan, wa'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempersiapkan surga, ya, sebuah tempat yang menjadi akhir kehidupan seorang hamba nanti di akhirat kelak. Itu adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang mengikuti manhaj salaf, Allah akan memberikan kepada dia dan mempersiapkan kepada dia surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wahai kaum muslimin, di antara kemuliaan bagi mereka, ya, yang mengikuti manhaj salaf atau mengikuti manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan dari dirinya, yaitu siksaan api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin." Barang siapa yang dia menyakiti Rasul, yang menyakiti Nabi Muhammad SAW setelah jelas kepadanya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin. Kalau pemahaman terbaliknya, barang siapa yang dia mencintai Nabi Muhammad SAW dan mengikuti orang-orang yang di atas kebaikan, yaitu para sahabat, para tabi'ut tabi'in, maka selain dari mereka, ya, yang dia tidak mengikuti manhaj salaf atau tidak mengikuti manhaj Ahlussunnah wal Jamaah,
bahkan dia menyakiti Allah, menyakiti atau menentang Allah Subhanahu wa taala, menentang Rasulullah, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Yang dia menyakiti Rasulullah, yang dia menentang Allah, yang dia tidak mengikuti para sahabat, para tabi'in dan orang di atas kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan palingkan dia dari kebenaran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menjerumuskan dia kepada siksaan api neraka. Maka dari itu ya kaum muslimin ya, ini sebuah keagungan, ya sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada kita untuk selalu berada di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu manhaj yang mana para sahabat berada di atas manhaj tersebut. Kemudian apa prinsip ya orang yang berada di atas manhaj Ahlussunnah? Nah, ini merupakan pembahasan penting. Apa prinsip mereka? Hendaknya kita harus mengetahui apa prinsip ya dari orang-orang yang mengikuti manhaj salaf. Yang pertama, orang yang mengikuti manhaj salaf, yang mengikuti manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, di antara prinsipnya adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini prinsip yang pertama. Dia selalu berpegang teguh dengan Al-Quran, ya, dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Apakah sampai di situ? Tidak. Harus sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Harus sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ya, harus sesuai dengan pemahaman para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka. Kenapa wahai kaum muslimin? Kenapa banyak sekarang ya yang mereka berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan Sunnah, tapi bukan sesuai dengan pemahaman para salaf. Ya, berpegang teguh dengan Al-Quran tapi menafsirkan dengan hawa nafsunya. Ya, berpegang teguh dengan Al-Quran tapi dia berdasarkan dengan akalnya. Sehingga apa yang terjadi? Banyak kekacauan, banyak kekeliruan, ya kesalahan bagi mereka yang tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salafus saleh. Seorang sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Mas'ud mengatakan betapa pentingnya seorang itu berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh, yaitu pemahaman para sahabat. Kenapa? Beliau mengatakan, ulaika ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu ya para salafus saleh, yaitu para sahabat, kanu khairah hadhil ummah. Ini alasannya kenapa kita harus mengikuti para sahabat yang mengikuti pemahaman mereka. Kanu khairah hadhil ummah wa abarraha quluban. Mereka itu adalah sebaik-baik umat. Wa abarraha quluban, dan mereka paling baik hatinya. Wa a'maqaha ilman, dan mereka paling dalam ilmunya. Wa aqallaha takallufan, dan mereka tidak memberatkan diri mereka. Qaumun, ya Allah Subhanahu wa taala memiliki mereka memberikan pilihan kepada mereka, atau Allah Subhanahu wa taala memilih mereka di suhbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang untuk berteman, ya bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kenapa kita harus mengikuti pahaman salafus saleh, yaitu ketika berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, karena mereka adalah sebaik-baik umat. Ya, mereka paling dalam ilmunya dan paling bersih hatinya. Ketika terjadi permasalahan, ya terjadi sebuah permasalahan yang mungkin rumit, mereka selalu kembalikan kepada Al-Quran. Ya, mereka kembalikan kepada Sunnah, dan mereka sesuai dengan pemahaman dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian prinsip yang kedua bagi orang-orang yang berada di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang wajib kita ikuti, yaitu di antara prinsipnya mereka mengagungkan tauhid. Ya, mengagungkan tauhid. Tauhid itu wahai kaum muslimin, ya disebut oleh para ulama ifradullahi bil ibadah.
mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita pentingnya mengagungkan tauhid? Orang yang mengagungkan tauhid berarti dia adalah orang yang telah membawa sebuah risalah sebagaimana yang dibawa oleh para nabi-nabi terdahulu. Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Ad-Dariyat tentang tujuan yang paling mulia yang Allah ciptakan kita adalah tauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan manusia, ya, tidaklah kami ciptakan jin kecuali satu hal, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mengagungkan tauhid kaum muslimin, yaitu merupakan juga salah satu dari tujuan diutusnya para nabi, ya, diutusnya para rasul, sehingga hidup kita di dunia ini adalah hendaknya kita khususkan ya untuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tujuan diutusnya para rasul, ya, diutusnya para nabi, walau qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Dan kami telah utus, ya, para rasul baik dan para nabi dari zamannya Nabi Nuh sampai zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut, yaitu kesyirikan. Dan apa yang didapatkan wahai kaum muslim bagi mereka yang mengagungkan tauhid? Orang yang mengagungkan tauhid, ya, maka dia akan kuat pondasinya, ya, karena semua amalan yang kita lakukan, baik itu sholat, zakat, puasa, kalau pondasinya tidak kuat, amalan itu akan sia-sia. Dan pondasi yang kuat adalah itu adalah tauhid, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang mengagungkan tauhid nanti di akhirat kelak, ya, dia mendapatkan timbangan amal yang paling berat. Orang yang mengagungkan tauhid nanti di akhirat kelak dia akan mendapatkan timbangan amal yang paling berat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menceritakan ada seorang di akhirat kelak yang mana orang tersebut, ya, dia dihadapkan di hadapan para makhluk-makhluk Allah di padang mahsyar nanti. Kemudian orang tersebut, wahai kaum muslimin, dibentangkan kepadanya catatan amal, dan setiap catatannya dia melihat banyak sekali keburukan dan keburukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepadanya, apakah kamu mengakui keburukan ini? Iya. Apakah kamu mengakui keburukan ini? Iya. Apakah kamu mengakui keburukan ini? Iya. Sampai dia berputus asa terhadap keburukan atau dosa yang dia lakukan selama di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, ya, dengan rahmatnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan dia sebuah kartu yang di situ bertuliskan kalimat tauhid, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah, ya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat kartu ini yang Allah berikan kepadanya itu ditimbang di sebuah timbangan di akhirat kelak dengan dosa-dosanya yang banyak sekali, maka kartu tersebut lebih berat dari dosa-dosanya. Maka ini merupakan kemuliaan, ya, wahai kaum muslimin, bagi mereka nanti di akhirat kelak. Selama di dunia dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah, ya, dengan mentauhidkan ibadah dan amal soleh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara prinsip, ya, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antara prinsip manhaj salaf adalah memberantas kesyirikan.
Ya, yang ketiga adalah memberantas kesyirikan. Tadi yang kedua adalah menggabungkan tauhid, ini sebaliknya, yaitu memberantas kesyirikan. Dan kesyirikan wahai kaum muslimin adalah seorang itu beribadah kepada Allah, di samping itu dia juga beribadah kepada selain Allah. Dan ini ya memiliki bahaya yang sangat besar bagi mereka yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia dapatkan ketika dia berbuat kesyirikan kepada Allah? Pertama, orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh amalnya yang dilakukan di dunia ini akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amalu wa la takunanna minal khasirin." Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Muhammad. Berarti Allah Subhanahu wa taala juga berbicara kepada kita semua. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta, seandainya engkau berbuat kesyirikan, ya, menyekutukan Allah, beribadah selain Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna 'amal, seluruh amal kebaikanmu, seluruh amal ibadahmu itu akan hilang sekejap. La takunanna minal khasirin, dan engkau termasuk orang yang merugi. Ini bahayanya kesyirikan bagi mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala juga, yang kedua, dia pantas baginya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala jika tidak bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Barang siapa yang dia menyekutukan Allah, ya, dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, salatnya bukan hanya Allah, bukan hanya kepada Allah, tapi kepada selainnya, puasanya, zakatnya, amal ibadah yang lainnya dia peruntukkan kepada selain Allah, apa yang dia dapatkan? Ma'wahum jahannam, ya, tempat kembalinya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya, hendaknya kita selalu berhati-hati dalam sebuah amal ibadah, yang mana amal ibadah tersebut kalau kita peruntukkan kepada selain Allah, maka kita akan terjerumus kepada kesyirikan. Maka prinsip manhaj Ahlus Sunnah atau manhaj salaf, mereka memberantas kesyirikan, yang menjauhi kesyirikan. Kemudian yang keempat, wahai kaum muslimin, di antara prinsip, ya, manhaj Ahlus Sunnah atau manhaj salaf, mereka mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang keempat adalah di antara prinsip orang yang mengikuti manhaj Ahlus Sunnah, mereka mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang mulia, ya, dari sahabat Abi Haji Irbad bin Sariyah, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan kepada dirinya dan kepada para sahabatnya. Seakan-akan sahabat yang mulia ini yang bernama Irbad bin Sariyah mengatakan, "Wahai Rasulullah, wasiat ini merupakan wasiat yang terakhir, maka berikanlah kepada kami sebuah ungkapan yang kami nanti berpegang teguh dengan ungkapan tersebut." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilaf 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk mengikuti manhaj salaf, yaitu mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan alaikum bisunnati, berpegang teguhlah dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, berpegang teguhlah dengan sunnah para khalifah, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan barang siapa yang hidup setelah mereka, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat berbagai macam perselisihan, ya, melihat berbagai macam kekacauan. Maka kata Nabi Muhammad SAW,
yang tadi kita sebutkan, alaikum bisunnati, ya. Kembalilah kalian kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, wahai kaum muslimin, di antara prinsip, ya, atau prinsip manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dan manhaj salaf adalah perhatian terhadap ilmu agama. Yang kelima adalah perhatian terhadap ilmu agama. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di pernah mengatakan dalam sebuah syairnya, bagi mereka yang dia perhatian terhadap ilmu agama, beliau mengatakan, "I'lam hudita anna afdhalan minan." Ya, ketahuilah wahai kaum muslimin, sesungguhnya karunia terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba, ilmun yuzilu syakka anka wad darar. Orang yang perhatian terhadap ilmu agama, maka ilmu tersebut akan menghilangkan, ya, keraguan, kekeliruan dan kesalahan. Waksiful haqqa lidil qulubi, dan dia akan diberikan, ya, kemudahan untuk mendapatkan kebenaran. Wa yuzilul abda ilal matlub, kemudian orang tersebut akan diantar kepada sesuatu yang diinginkannya, yaitu adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu agama, wahai kaum muslimin, yang saat ini kita lakukan bersama, itu tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan melaksanakan satu hal penting, yaitu ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ilmu agama ini merupakan sebuah kemuliaan, dan untuk mendapatkan ilmu yang berkah, hendaknya kita harus ikhlas dan perhatian serta mengagunkan ilmu tersebut. Karena orang yang mengagunkan ilmu agama, ya, ilmu syar'i, ilmu qala Allah dan qala Rasul, Allah akan mudahkan langkahnya untuk masuk ke dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang dia dimudahkan langkahnya untuk mendapatkan sebuah ilmu, ya, yang itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan niat yang ikhlas, ya, berjuang, sabar, maka balasannya sahhalallahu bihi tariqan ila jannah. Allah akan mudahkan langkahnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah cita-cita tertinggi bagi seorang muslim, yaitu adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak bisa diraih kecuali, ya, dengan menuntut ilmu agama serta mengkhususkan semua ibadah yang kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin inilah bisa kita sampaikan oleh kaum muslimin. Kurang lebihnya kami mohon maaf, ya. Jika di sana ada kesalahan, kekeliruan, maka itu datangnya, ya, dari saya dan dari syaitan. Dan jika di sana ada kebenaran, itu tentunya datangnya dari Allah semata. Dan juga, ya, mari, ya, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah kaki kita untuk selalu duduk di majelis ilmu agama, karena ini merupakan sebuah kemuliaan, yang merupakan sebuah kenikmatan yang tidak Allah peruntukkan kecuali kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dan tentunya menuntut ilmu agama itu tidaklah mudah, butuh keikhlasan, butuh kesabaran, butuh perjuangan. Maka orang yang beruntung adalah orang yang mereka ikhlas kepada Allah, ya, kemudian dia sabar dalam semua rintangan-rintangan dari menuntut ilmu agama, dan dia berjuang untuk bisa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza, ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.